Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Sekarang, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menyempurnakan kehidupan kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Hidup di Era Hakim-Hakim. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 dan ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnas Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Perjalanan kehidupan bangsa Israel dimulai dari sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka masuk ke Mesir sebagai keluarga Yakub, namun mereka keluar sebagai bangsa Israel. Sejak waktu itu, Israel selalu dipimpin oleh Tuhan lewat kepemimpinan seorang pemimpin rohani, layaknya seperti seorang gembala. Pertama kali, Tuhan memilih seorang pemimpin rohani atas Israel, yaitu Musa, yang tugas dan tanggung jawabnya adalah seperti seorang ayah dan seorang ibu yang memberi makan, menasehati, menuntun, dan mendoakan. Musa sendiri pun tidak menyadari tugas dan tanggung jawab itu pada awalnya, sehingga dia mulai mengeluh. Coba perhatikan salah satu keluhan Musa di hadapan Tuhan. Bilangan pasal 11, ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya? Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Namun melalui semua pergumulan itu, Musa pun diajar dan dibentuk oleh Tuhan sendiri. Sebab itulah tanggung jawab pembapaan rohani yang Tuhan berikan atas Musa. Kemudian Musa digantikan oleh Yosua, dan setelah Yosua mati, mulailah terjadi yang disebut era hakim-hakim. Di era hakim-hakim, keberadaan seorang hakim yang Tuhan angkat itu dimanfaatkan oleh bangsa Israel untuk sekedar membebaskan mereka dari persoalan yang mereka hadapi. Inilah salah satu perkataan yang dituliskan di kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka
karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Dari kebenaran ini, satu perkara penting sebagai pelajaran berharga bagi kita semua dan perlu untuk diperhatikan. Kehidupan anak-anak Tuhan yang kuat dan kokoh adalah kehidupan yang rela menerima pembapaan rohani, bukan sekedar menerima pertolongan lewat bapa rohani. Itulah perbedaan kehidupan Israel pada zaman Musa dan Yosua dibandingkan dengan kehidupan pada zaman hakim-hakim. Perbedaan kehidupan pada kedua era tersebut sebenarnya terletak kepada pertanyaan kita kepada diri kita sendiri. Pada era hakim-hakim, bangsa itu bertanya kepada pemimpin mereka atau kepada gereja di mana mereka berjemaat, "Apa yang dapat kamu berikan kepada saya?" Namun pada era Musa dan Yosua, bangsa itu bertanya, "Bagaimana kami bisa bertumbuh? Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana dengan saya? Di era manakah saya hidup?" Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk melembutkan hatiku ketika Engkau hendak mengajari aku. Amin. Jesus loves you and so do I.